Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kedua ayat 1-7. Lukas pasalnya yang kedua ayat 1-7, saya akan bacakan bagian ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bacaan firman Tuhan. Judul renungan hari ini adalah Lahir di Palungan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, judul ini mirip dengan tema Natal Sinode GKKB 2 tahun yang lalu, yaitu mengapa harus palungan. Palungan memang sesuatu yang sangat identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan di internet pun ketika saya ketik kata palungan, yang muncul adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Palungan identik dengan Tuhan Yesus karena Maria pernah menggunakan alat ini untuk membaringkan bayi Tuhan Yesus. Sesungguhnya palungan bukanlah tempat tidur bayi, melainkan palungan itu adalah tempat menaruh atau meletakkan makanan binatang. Sebagai seorang mama, kalau bisa Maria tentu ingin membaringkan Yesus yang ketika itu masih bayi di tempat yang lebih layak, bukan di tempat makanan binatang. Namun, Yesus terpaksa dibaringkan di situ karena ia lahir di kandang. Karena lahir di kandang, hanya alat itu yang tersedia untuk membaringkan bayi Tuhan Yesus. Jadi itu adalah kondisi yang terpaksa, bukan disengaja. Bapak Ibu Saudara, iseng-iseng mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Kok Tuhan atur waktu kelahiran Yesus bisa kurang pas gitu ya? Waktu semua penginapan lagi penuh-penuhnya, sampai-sampai nggak ada tempat untuk lahiran. Nggak ada tempat selain kandang. Kok waktunya kayak kurang pas gitu ya? Namun apakah Tuhan salah atur waktu? Tentu saja tidak. Pasti ada pesan penting yang mau disampaikan lewat palungan itu. Palungan melambangkan kesederhanaan dan kehinaan. Karena palungan adalah tempat makanan binatang. Tetapi Yesus rela dibaringkan di situ. Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kaya karena ia adalah pemilik segala sesuatu, rela dibaringkan di situ. Palungan menunjukkan kerelaan Yesus untuk merendahkan dirinya begitu rupa demi datang ke dalam dunia dan lahir sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam masa menjelang Natal ini, mari kita kembali mengingat akan Yesus yang rela lahir dalam kesederhanaan, dibaringkan di palungan. Namun tidak hanya sampai di situ saja, ia bahkan rela mati dalam kehinaan di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan segala kerendahan hati kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal tahun ini dengan mengingat bahwa kita itu tidak pernah layak untuk menerima anugerah Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Jika pada Natal tahun ini kita punya kesempatan untuk melayani di dalam bagian apapun, mari kita melayani dengan segala kerendahan hati, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu merendahkan dirinya sendiri di palungan. Selamat menyambut Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya, bagi domba Allah. Darah Kristus tak layakkan kita di hadapannya. Semua lidah, kaum bangsa, semua umat manusia, beri hormat, kemuliaan dan pujian